Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes benda multifungsi dari brand robot diberi nama kode RTWF01 yang bisa berfungsi, bisa untuk kipas angin, bisa untuk senter, dan power bank. Yang kemarin saya dapatkan dengan harga sekitar 191.000. Tentunya bermain-main voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian akan tes benda ini untuk melakukan fungsinya, mulai dari kipas angin, senter maupun power bank. Seperti apa performanya? Simak videonya. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian robot RTWF01. Ini yang dikemas dengan kemasan seperti ini, warna hijau kombinasi hitam khas robot. Kemudian ada ini user manual plus kartu garansi, bisa dilihat di sini. Lalu ini juga ada gantungan atau tali lah ya. Nah, seperti ini warna putih. Kemudian kita akan dapat kabel charger jenisnya USB A to C seperti ini, warna hitam, tidak ada merek robotnya ya, polosan. Dan kita akan dapat robot RTWF01 seperti ini fisiknya. Robot RTWF01 ini dari sisi warna menggunakan kombinasi hitam plus hijau. Cukup bagus sekali tampilannya, terkesan solid ala-ala outdoor. Ini menggunakan tekstur doff. Oke. Dari sisi tampilan depan ada tulisannya robot, lihat. Kemudian ini ada tali untuk strap ini mungkin ya, untuk digantung ke sini juga. Lalu dari sisi ini ada jepretan atau klip ya, plus ganjal, lihat ini. Nah, lihat ini. Nah, ini lihat. Nah, kemudian dari sisi ini juga ada ganjal plus jepretan. Oke, lanjut kita lihat dari sisi sini, lihat. Ini ada senter, dan untuk power untuk menyalakan senter ini ada USB-C untuk recharging baterainya, dan untuk USB-A ini untuk output aktivitas power bank. Nah, coba kita lihat dari sisi sebelah sini. Ini ada kipas untuk aktivitas output ya ini. Nah, di sini ini untuk menyalakan kipasnya. Nah, nanti kita cek satu persatu. Kemudian ini ada digital display mungkin untuk fungsi kipas. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada lubang bagian untuk alur input angin ya. Nah, seperti itu. Ini spesifikasi dari benda ini. Robot ini fungsi utamanya kipas ya, tapi bisa juga untuk power bank dan senter. Lihat ini namanya robot mini kipas atau mini fan. Lihat ini ya. Nah, RTWF01 powernya 4 watt, baterainya 4500, kemudian inputnya 5 watt, outputnya 5 watt. Dan ini ada berbagai macam sertifikat keamanan dari robot RTWF01. Nah, seperti ini ya dari sisi fungsi fitur maupun fisiknya. Dilihat dari sisi build quality, brand robot tidak perlu diragukan lagi ya. Kita lihat ini dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya, lihat sangat rapi. Nah, kemudian dari sisi sablonan, lihat ini juga sangat rapi pengerjaannya. Nah, lihat ini dari sisi finishing casing. Coba kita perjelas dari dekat. Nah, ini menurut saya kategorinya rapi, tidak hancur-hancur amat sih kalau menurut saya. Lihat ini, tidak terlalu renggang. Nah, ya oke. Kita lihat dari sisi yang lainnya. Nah, lihat. Menurut saya kategorinya rapi. Saya pernah melakukan sebuah review dari brand awalan Z, sebuah power bank. Lumayan hancur finishing antara casing satu dengan yang lainnya. Kalau robot ini menurut saya standar. Menurut saya sudah lebih dari cukup untuk kualitas model device mini fan seperti ini. Lihat ini. Kemudian dari sisi tulisan, lihat ini tempelan ya, menurut saya standar. Oke. Dari sisi finishing antara casing satu dengan yang lainnya menurut saya lumayan rapi. Oke. Dari sisi kualitas keawetan, saya sudah menggunakan brand robot lumayan lama, sekitar 3 tahun atau 2 tahun. Nah, ini contoh saya menggunakan power bank. Lihat ini. Usia pembelian sejak tahun 2022 sampai sekarang ini 2026 ya. Kurang lebih di 4 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Contoh power bank robot ini ya, turun performa itu wajar ya, namanya juga power bank, tapi masih berfungsi dengan baik. Lihat ini masih nyala indikatornya. Nah, contoh yang lainnya saya beli adapter charger. Ini juga cukup awet, usia pakai sekitar 1-2 tahun, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Jadi dari segi build quality, device mini fan ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Dari sisi keawetan, brand robot sudah sangat awet dan saya sudah membuktikannya. Tes dari sisi fitur utama yaitu kipas. Nah, ini ada lubang untuk mengeluarkan anginnya ya. Ini ada lubang untuk input angin. Kemudian ini fungsi scan atau power untuk menyalakan kipas. Coba saya tekan, lihat ini. Ini masih kecepatan 1.
Nah, ada digital display-nya satu, kemudian ada gambar kipasnya. Nah, ini kecepatan satu, coba mungkin saya kasih ini biar kelihatan kekuatan anginnya gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, sebentar saya tata dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya tekan lagi. Ini kecepatan 2. Nah, ya kemudian coba saya tekan lagi kecepatan 3. Nah, ini sangat kencang. Ini sampai 8 kecepatan. Nah, lihat gerakan strapnya ini. Mulai bergerak-gerak dengan kencang. Lihat mulai kecepatan 5 ini. Kemudian kecepatan 6, lihat ini. Kecepatan 7, kecepatan 8 maksimal ini. Nah, lihat gerakan strapnya. Sangat kencang sekali anginnya ini. Nah, seperti ini ya fungsi dari fitur kipas. Mungkin kalau mau ditaruh di meja, ini ada ganjalnya. Lihat, ditaruh di sini bisa. Tes dari sisi fungsi senter. Nah, ini lihat ada senter satu seperti ini. Lumayan kecil ukurannya. Kemudian ada tombol untuk menyalakan senternya, ada logo seperti ini. Oke, coba saya nyalakan. Lihat ini. Nah, dia sudah nyala. Nah, seperti ini senternya. Nah, ini senternya memiliki dua fungsi. Satu untuk senter seperti ini, sangat stabil. Ini warnanya lebih putih ya. Kalau ada senter yang mungkin lampu halogen atau halogen itu ya, itu agak kekuning-kuningan, tapi ini lebih putih. Oke. Kemudian ini ketika saya tekan lagi, lihat, ini saya tekan, dia akan berkedip seperti ini, flasher. Kemudian ketika saya tekan lagi tombol pomornya, lihat, dia akan mati. Nah, seperti ini fungsi senternya. Coba saya tekan lagi, dia akan nyala seperti ini. Nah, ketika saya tekan, ini ada digital display yang ada di fungsi fitur tadi kipas, dia akan berubah menjadi indikator baterai. Ini indikator baterainya 88%. Jadi ini digital display-nya menggunakan sistem menampilkan informasi dari sumber kipas angin plus senter juga bisa, lihat. Nah, ya multifungsi digital display-nya. Coba saya tekan lagi. Ini kok saya jadi ini bisa digunakan untuk fungsi kipas plus senter ya. Tapi digital display-nya akan menampilkan fungsi kipas. Nah, ini ketika saya off-kan kipasnya, dia akan kembali ke fungsi senter, tetap nyala. Nah, coba saya tekan bagian senternya. Nah, lihat ini. Dia akan mati. Nah, ya itu fungsi dari senter. Dari segi tingkat nyala senternya ya, menurut saya ini ya lumayan ya, standar lah ya. Ya tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Kalau digunakan untuk fungsi menerangi ruangan ketika mati lampu, menurut saya sudah lebih dari cukup. Tes fungsi power bank ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Nah, ini ya saya hubungkan dengan menggunakan USB output. Oke. Kemudian ini coba saya menggunakan USB Dr. Cozy untuk mengecek struktur dayanya, dia itu berapa watt. Nah, lihat ini, mulai saya hubungkan, kita tunggu sebentar. Nah, lihat terkoneksi ya, start dari 3%. Karena outputnya dia 5 watt, mestinya ini tidak support fast charging, cuma charging saja, bisa dilihat di sini. Kemudian kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Cozy yang aktif namanya DCP dengan struktur daya 4,4 volt kali 0,9 ampere sama dengan 4,3 watt. 5 volt kali 1 ampere itu secara teori realnya dia segini, tidak bulat 5 volt ya 4,4 volt, itu ya secara bulat ya 5 volt. Kemudian ini 0,9 ampere, kalau bulatnya kan 1 ampere, totalnya 4,4 watt. Nah, seperti ini. Coba kita cek dari sisi yang ada di sini. Nah, lihat indikatornya start dari baterai 88%. Nah, ini coba saya habiskan ya baterainya untuk mencharging ke ponsel Samsung ini. Tadi start dari baterai 3%. Mampu mengisi berapa? Dengan catatan ini ya, start dari baterai 88%. 2 jam 15 menit telah berlalu. Kita cek dari sisi robot ini, indikator digital display-nya sudah mati. Perkiraan sudah habis ya dayanya. Coba saya cabut dahulu seperti ini. Kemudian kita cek dari sisi ponsel dahulu. Tadi start dari 3% ya baterainya. Sekarang sebentar, saya menggunakan aplikasi saja untuk mempermudah. Tadi start dari baterai 3%, sekarang terisi 60%. Kalau di mAh kan 3000 mAh, 3% ya anggap 0% lah ya. Jadi per 88% di robot ini mampu mengisi
3000 mAh. Lumayan bagus karena secara baterai, lihat ini, secara baterai dia kapasitasnya 4500. Ingat ya, start dari 88%. Kalau start dari baterai di robot ini 100% mungkin lebih tinggi lagi, mampu mengisi di atas 3000 mAh. Sekarang coba saya cek dari sisi, nah lihat sudah habis total. Nah ya, saya nyalakan dari sisi senter, dia berkedip seperti ini, habis total. Jadi per 88% di robot ini mampu mengisi 3000 mAh, kurang lebih segitu. Lanjut tes speed recharging robot RTWF01. Ini saya menggunakan adapter charger robot RTF1. Ini lumayan awet, saya usia pakai di atas 1,5 tahun atau 2 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Oke, jadi coba kita cek dahulu dari sisi USB daughter cozy dahulu. Dia inputnya berapa mAh gitu ya. Oke, saya hubungkan seperti ini. Nah, kita cek dari sisi digital display. Sebentar, stop kontaknya lupa, belum saya nyalakan. Nah, ini sudah nyala, lihat digital display nyala. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 1%. Lihat input dari robot ini yang aktif DC 4,8 volt kali 1 ampere sama dengan 4,8 watt. Ya, anggap 5 watt lah ya. Sudah sesuai dengan yang ada di sini inputnya. Bisa dibaca di sini ya, inputnya dia. Nah, lihat input 5 volt 1 ampere, output 5 volt 1 ampere. Kurang lebih yang mendekati itu, tidak mungkin sesuai dengan itu. Saya cabut dahulu USB daughter cozy-nya. Nah, biar efektif lah speed recharging-nya gitu loh ya. Nah, ini timernya saya nyalakan sekarang. Nah, start dari baterai 1%. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 4 jam 33 menit telah berlalu. Kita cek yang ada di robot sudah terisi full 100%. Sekali lagi dalam waktu 4 jam 33 menit. Baik, jadi kesimpulannya robot RTWF01 yang memiliki fitur pertama sebagai kipas angin portable ya, atau turbo kipas angin, kira-kira seperti itu. Memiliki kecepatan mulai dari start 1 hingga 8 speed. Sehingga mampu kita pilih ya, hembusan angin mulai dari yang rendah hingga paling kencang bisa kita atur sesuai dengan kesukaan kita. Kemudian dari sisi fitur lainnya, dia juga bisa difungsikan sebagai senter. Lihat ini, saya fungsikan sebagai senter. Kemudian dan juga bisa digunakan sebagai power bank. Nah, tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11, start dari baterai yang ada di robot ini 88%. Mampu mengisi hingga 3000 mAh ke ponsel Samsung. Start dari ponsel Samsungnya baterai lowbat. Jadi itu padahal per start dari yang ada di robot RTWF01 ini 88%. Andaikan start dari 100%, mungkin masih bisa mengisi hingga di atas 3000 mAh. Ya oke, lanjut. Dari sisi kemampuan lainnya, contoh pada waktu recharging robot RTWF01 ini ya, start dari baterai 0% hingga terisi penuh membutuhkan waktu 4 jam setengah, kurang lebih segitu, dengan kapasitas baterai 4500 mAh, daya inputnya 5 watt. Nah, sebagai perbandingan, ketika saya recharging power bank robot RT180 ini membutuhkan waktu sekitar 5 jam setengah dengan input 10 watt, kapasitas baterai 10.000 mAh. Jadi dari sisi speed recharging robot RTWF01 ini sudah rasional ya, dengan kapasitas 4500 membutuhkan waktu full 4 jam setengah. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes kipas angin portable robot RTWF01 ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli kipas angin mini robot RTWF01 ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.